Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adindaku, semoga antum senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, berjumpa kembali di ruang ini, di ruang dimana kita bisa senantiasa berbagi pesan-pesan kebaikan, berbagi cerita. Walaupun kita, sahabatku, tidak bisa bersentuhan, human contact, bersentuhan secara fisik, tetapi yakini dan percayalah bahwa kita memiliki ikatan hati yang sama karena kita memiliki satu keimanan, satu keyakinan, dinul Islam. Sahabatku, adindaku, hari-hari ini kita digelisahkan dengan satu aturan negara. Aturan negara yang mewajibkan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali siapapun ia, baik ia kaya maupun miskin. Aturan negara bagi setiap warga negara yang mau melakukan perjalanan menyeberang pulau, baik perjalanan lewat udara maupun kapal laut, diwajibkan atasnya untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Diwajibkan atasnya untuk melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Wajib atasnya untuk memiliki surat resmi dari puskesmas maupun rumah sakit bebas dari terjangkiti penyakit virus corona COVID-19. Kalau sudah ada itu surat, baru dia memiliki hak untuk bisa membeli selembar tiket. Contoh konkretnya begini, kalau saya misalnya mau mengunjungi keluarga saya, teman saya, atau siapapun saja di seberang pulau, ya, mau melalui darat maupun udara, saya baru bisa membeli tiket, ya, kalau saya terlebih dahulu memiliki dulu surat dari dinas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas, surat yang membuktikan bahwa saya bebas dari penyakit COVID-19, penyakit corona. Tetapi surat itu, sahabatku, proses ya melalui pemeriksaan kesehatan itu bukan sesuatu yang gratis, harus dibayar mulai dari 350.000 sampai 500.000 rupiah. Sahabatku, ya, aturan negara, regulasi negara yang mewajibkan kepada seluruh negara untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh, tentu saja ini baik sekali. Ini adalah ikhtiar, upaya negara untuk meminimalisir menyebarnya penyakit virus COVID-19, virus corona. Tetapi persoalannya kemudian, sahabatku, adalah lagi-lagi ketika kita mau melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan ingin mendapatkan surat bebas sakit itu, kita harus membayarnya. Bayarannya tentu bagi orang-orang kaya sangatlah murah, 500.000 rupiah saja. Tetapi bagi warga negara, rakyat yang tingkat ekonominya jauh ke bawah, miskin, membayar 350.000 rupiah, ya, sampai 500 adalah harga yang sangat mahal. Mereka, sahabatku, orang-orang miskin itu beli beras aja susah, nyambung hidup aja susah, beli makanan aja susah. Tetapi mereka kembali dipaksa, ya, untuk membayar nilai dari pemeriksaan kesehatan itu 350.000 sampai 500.000. Sekali lagi saya mau mengatakan, orang-orang miskin itu beli beras aja susah, kasihan. Apalagi kalau kemudian pada saat yang bersamaan mereka harus dipaksa untuk membayar nilai dari proses pemeriksaan kesehatan itu. Padahal, sahabatku, kita tahu semua warga negara memiliki hak yang sama untuk melakukan perjalanan jauh, mengunjungi keluarganya, sanak familinya. Apalagi yang kedua, sahabatku, kalau kita kembali membuka, ya, cerita-cerita kemarin, asal muasal, asbab awal hadirnya virus corona di negeri ini, Indonesia, di bawah mereka orang-orang kaya itu.
Orang-orang kaya yang melakukan pesiar berwisata ke luar negeri lalu kemudian kembali ke dalam negeri membawa virus itu. Tidak mungkin orang-orang miskin itu yang melakukan wisata pesiar sampai ke luar negeri, enggak mungkin. Tetapi orang-orang kaya itu yang membawa virus corona ini masuk ke dalam negeri, ke Indonesia. Jadi saya mau mengatakan orang-orang kaya lah yang menjadi asbab awal hadirnya virus corona di negeri ini. Dan efek virus corona hari ini ternyata lebih banyak dirasakan oleh mereka-mereka yang miskin. Sahabatku, saya terima, tentu saja kita menerima dan harus mengiyakan sami'na wa ata'na. Ketika ada regulasi pemerintah negara untuk mewajibkan semua warga negaranya melakukan rapid test, karena itu adalah bagian ikhtiar negara untuk melindungi warganya. Tetapi negara juga harus bijak melihat, paling tidak bisa melakukan pembeda mana kaya mana miskin, sehingga warga miskin itu tidak harus mereka yang membayar ketika mereka mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Harusnya negara wajib hadir di sana. Kemana negara ketika ada persoalan di sini? Negara lagi-lagi harus wajib hadir di sana. Oleh karenanya sahabatku, ketika kita merasakan ada persoalan seperti ini, seakan-akan kita juga merasakan bahwa ini adalah bentuk pemerkosaan negara pada rakyatnya. Salah satu bentuk ya penindasan negara pada rakyatnya yang bisa kita lakukan hari ini sahabatku. Apapun profesi kita, tentu saja harus kembali lagi pada pesan Rasulullah. Ya, apa pesan Rasulullah? Jika di hadapanmu engkau merasakan ada kemungkaran, ada ketidakadilan, fal yughayyir biyadihi, ubahlah dengan tanganmu. Mengubah dengan tangan di sini sahabatku, kita yang memiliki segenggam kekuasaan di tangan, maka berbicaralah dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita. Lakukanlah ikhtiar dengan kekuatan kita. Keluarkanlah regulasi-regulasi dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak bisa merubahnya dengan tangan kita, maka ubahlah dengan fabilisani, dengan lisan kita. Kita yang memiliki kemampuan vokal, berbicara fasih kita, maka kita ya memiliki ruang untuk berbicara di mimbar-mimbar, di ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan, melawan ketidakadilan, kesenjangan ini di tengah-tengah orang banyak. Tetapi sahabatku, kita yang tidak memiliki kedua-duanya, tidak memiliki kekuasaan, tidak ada segenggam kekuasaan di tangan kita, kita tidak memiliki kemampuan vokal untuk berbicara, tetapi masih ada kekuatan iman di dada kita, maka tinggal yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Wadzalika ad'aful iman. Pada ikhtiar yang ketiga inilah selemah-lemahnya iman. Paling tidak sahabatku, di antara tiga pilihan ini kita harus masuk satu di antaranya. Kalau antum lagi-lagi memiliki segenggam kekuasaan di tangan Anda, pejabat publik, anggota dewan, apapun posisi kita, maka berbicaralah dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Kita yang tidak memiliki kekuasaan, tingkatan iman yang kedua, hanya memiliki kemampuan untuk menyampaikan kritikan itu, ketidakadilan itu lewat kekuatan lisan kita, maka berbicaralah. Dan paling terakhir lagi-lagi adalah pendekatan doa kita, pendekatan iman kita. Sahabatku, kemana lagi kita harus mengadu hari ini? Ke negara. Negara yang mengeluarkan regulasi kok. Kemana lagi? Kita mau berharap ke adik-adik mahasiswa. Saya kalau berharap ke adik-adik mahasiswa pesimis. Karena apa? Karena gerakan mahasiswa hari ini tidak ada lagi gerakan murni yang saya baca. Gerakan mahasiswa hari ini sudah banyak gerakan-gerakan berbeda dengan gerakan mahasiswa di awal kemunculan kelahiran reformasi. Gerakan mahasiswa di awal kelahiran reformasi betul-betul adalah sebuah gerakan rakyat, gerakan yang berangkat dari keprihatinan melihat kondisi masyarakat di bawah, murni karena gerakan rakyat. Oleh karenanya adik-adik mahasiswa, ya,
kalaupun kemudian antum hari ini masih menganggap memiliki taring, maka berbicaralah. Jangan seperti macang ompong berbicara punya taring tetapi taringnya tumpul. Hadirkan diri kita sebagai agen perubahan. Sahabatku, adindaku, hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada kekuatan ikhtiar dalam diri kita, ada kekuatan hati kita untuk melakukan sesuatu. Jangan kemudian antum mengatakan kepada saya, kenapa bukan antum aja? Sahabatku, adindaku, kalau gaya lama yang mau saya pakai, maka tentu hari ini yang harus saya lakukan adalah, dan itu pasti saya lakukan adalah mencari drum kosong paling enggak, lalu kemudian saya seret ke tengah jalan raya, atau saya seret drum kosong itu ke depan, ke gerbang-gerbang kantor pemerintahan, kantor gubernur, kantor dinas terkait. Lalu kemudian drum kosong itu saya jadikan panggung saya untuk berteriak. Saya akan jadikan panggung saya untuk berteriak, melakukan perlawanan atas kesenjangan yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi hari ini, sahabatku, berbeda hari ini dengan hari-hari kemarin, berbeda hari ini dengan hari-hari lalu. Hari-hari ini, sahabatku, kekuatan sudah tidak sefit lagi dulu kekuatan raga. Suara sudah mulai sumbang, Makanya saya jadikan ruang ini untuk kemudian menyampaikan kegelisahan ini. Lagi-lagi kita tidak mau persoalan ini terus berlarut-larut tanpa ada solusi yang terbaik dari negara. Sahabatku, saya menangis beberapa hari yang lalu ketika kemudian ada seseorang datang bercerita kepadaku. Ada seorang bapak tua yang kemudian membatalkan keberangkatannya mengunjungi putrinya yang wafat di seberang pulau. Hanya bapak tua itu membatalkan keinginannya untuk melihat putrinya yang meninggal di seberang pulau. Kenapa? Karena pada saat itu bapak tua itu hanya memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli 1 lembar tiket saja, Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga dipaksa untuk melakukan rapid test kesehatan, dan itu tidak gratis, Dia harus dipaksa membayar rapid test nilainya Rp500.000, sementara tiket kapalnya harganya cuma 400. Jadi nilai pembayar rapid test itu jauh lebih mahal daripada biaya tiket. Tidak jadi membeli tiket karena pada saat yang bersamaan dia juga harus memaksakan dirinya untuk membiayai rapid test itu. Ini adalah salah satu bentuk salah satu bentuk efek buruk dari regulasi ini. Tentu saja aturan negara ini baik, tetapi paling tidak lagi-lagi negara harus hadir untuk melakukan pembeda mana kaya mana miskin, sehingga kita tidak merasakan lagi terjadinya kezaliman, ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun harus dibayar oleh orang-orang miskin, bayar rapid test itu harusnya yang hadir di sana adalah negara, yang harus di sana adalah mereka-mereka yang kaya untuk kemudian membayar yang harus dibayar oleh orang-orang miskin itu. Sahabatku, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegelisahan hati kami pada saat ini antum dengar, nurani kita tersentuh, hati kita tergerak untuk kemudian melakukan sesuatu. Yang kemudian anggap kami memprovokasi antum, tetapi lagi-lagi sahabatku, kami juga tidak bisa tinggal diam ketika ada persoalan seperti ini. Kami anak bangsa yang masih memiliki hati nurani tentu saja harus berikhtiar paling tidak menjadikan ruang ini sebagai mimbar kami untuk berbicara, sebagai mimbar kami, sebagai podium kami untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Demikian sahabatku, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.